Kasih Pak Andre. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suara saya sudah cukup audible ya. Ya, dengar Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami memaparkan pada pagi menjelang siang hari ini mengenai bagaimana peranan filantropi pada search capacity, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Layar saya udah terlihat ya Pak Andre? Sudah Pak. Baik. Ya. Jadi pada kesempatan ini kami akan memaparkan dalam dalam 5 pokok bahasan, yaitu apa itu search capacity, kemudian bagaimana gerakan filantropi global. Jadi kita lihat dulu apa yang terjadi di dunia, gitu ya. Kemudian baru kita masuk kepada situasi yang ada di Indonesia, khususnya area riset kami pada saat itu yaitu Provinsi DIY. Lalu apa lesson learn yang bisa kita ambil dari sana. Kemudian kita lihat bahwa banyak literatur ya tentang search capacity karena ilmu ini sebenarnya sudah berkembang cukup lama, sudah lebih dari 2 dekade. Jadi search capacity itu adalah suatu kemampuan untuk kita mengelola pasien yang datang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cukup singkat. Jadi tiba-tiba fasilitas kesehatan itu kedatangan jumlah pasien yang cukup banyak sehingga bagaimana kita bisa menghadapi influx ya, artinya kebanjiran pasien seperti itu. Tentu saja dengan sumber daya yang ada di kita pada saat itu. Nah, sehingga untuk itu maka search capacity ini perlu ada strateginya untuk bisa kita miliki, yaitu kita harus punya cara-cara tertentu tergantung dari jenis bencana atau jenis kasus yang muncul pada saat itu. Misalnya dalam hal ini pandemi ya, berarti search capacity-nya berupa bagaimana kita harus memisahkan antara kasus yang tidak menular dengan kasus COVID, kemudian bagaimana karena kasus COVID ini juga kondisinya turun naik begitu kan, jadi pada saat puncak dia naik, lalu pada saat turun jumlah kasusnya sedikit, sehingga kemampuan kita untuk menambah dan mengurangi kapasitas pelayanan untuk pasien COVID ini tentunya sangat dibutuhkan di situ. Nah, studi kami pada di tahun 2020 itu menggunakan kerangka konsep 4S, di mana di dalamnya ada sistem, ada structure, ada staff, dan ada staff. Lalu kemudian dari masing-masing S ini kita lihat komponen-komponennya apa saja yang terjadi di DIY. Jadi karena pada saat itu berupa studi dokumentasi, jadi kami hanya memotret apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY dan juga stakeholders yang lain dalam menghadapi situasi kasus yang pada saat itu sudah mulai naik begitu ya di tahun 2020. Nah, kita kembali dulu. Jadi temuan kami secara singkat pada saat itu adalah kemampuan kapasitas pelayanan khususnya rumah sakit rujukan COVID yang pada saat itu sudah ditunjuk oleh Gubernur DIY dan juga Kementerian Kesehatan ada 25 kemudian tambah 2 menjadi 27 rumah sakit rujukan COVID. Itu kalau di total dan kemudian situasi pandemi pada saat itu tidak dikendalikan dari sisi public health-nya, kemudian juga kapasitas yang ada pada saat itu tidak ditingkatkan untuk pasien COVID, maka kami temukan bahwa dengan proyeksi-proyeksi yang dilakukan pada pertengahan tahun, kami menemukan bahwa di akhir tahun 2020 kapasitas yang ada pada saat itu tidak akan mencukupi untuk menampung semua kasus. Dan pada saat itu kita lihat ya, walaupun ada peningkatan kapasitas yang dilakukan secara parsial oleh beberapa rumah sakit, tetap saja di akhir tahun dan di awal tahun 2021 itu ada lonjakan kasus yang cukup banyak tidak bisa tertangani dengan baik. Nah, bagaimana filantropi itu? Jadi filantropi ini orang sering juga definisinya dengan charity itu sering ditukar-tukar begitu, tapi sebenarnya artinya mirip ya, cuman bedanya sedikit di mana filantropi ini sifatnya lebih jangka panjang. Jadi kalau yang sudah dibahas oleh para pembicara tadi dari pagi, itu filantropi itu sifatnya lebih jangka panjang dan dia lebih seperti memberi kail gitu ya pada pihak yang dibantu, dan dia seringkali tidak langsung pada penerima bantuan akhir, tetapi melalui sebuah lembaga yang kemudian lembaga itu yang kemudian menyalurkan. Nah, kalau charity dia lebih spontan, langsung pada end user atau penerima manfaatnya, dan dia sifatnya jangka pendek. Di negara maju, filantropi ini sudah sangat umum, dan bahkan dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata banyak juga donor yang tadinya tidak di kesehatan, kemudian sekarang mulai bergerak memperluas area coverage-nya,
area fokusnya ke kesehatan. Nah, ini adalah profil beberapa filantropis kesehatan dunia yang muncul di tahun 2020, ya ini top 5, top 6 ya, yang mereka memang punya concern khusus untuk penanganan pandemi COVID. Nah, ternyata dari berbagai situasi tersebut ada perubahan. Ini menurut McKinsey ada beberapa perubahan yang dibuat oleh para filantropis ini dalam merespon pandemi COVID. Misalnya, tadinya mereka punya syarat karena mereka cenderung itu memberikan bantuan dalam jumlah yang sangat besar sampai jutaan dolar, sehingga untuk bisa mengakses dana tersebut, para pencari dana ini dia harus atau para fundraiser ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya mereka bisa mendapatkan saluran dana dari sana. Nah, di sini pada saat pandemi COVID, para filantropis ini mencoba untuk mengurangi syarat-syarat tersebut supaya salurannya bisa lebih cepat dan lebih luas yang bisa mengakses. Kemudian juga mereka melakukan kolaborasi antar donor ya. Tadinya mungkin mereka bergerak sendiri-sendiri, kemudian sekarang mereka berkolaborasi antar donor dan menggabungkan berbagai macam expertise yang mereka miliki sehingga proses membantu ini bisa lebih efektif. Kemudian mereka juga mulai banyak lebih langsung ke komunitas gitu ya. Jadi kalau tadinya dia banyak melalui lembaga-lembaga donor yang lain yang sifatnya lebih ke teknis, nah sekarang dia bisa masuk ke komunitas. Kemudian juga bantuan kepada sektor publik itu menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, ini tadi. Kemudian di Indonesia sendiri, khususnya di DIY, pada lonjakan kasus tahun 2020 itu kita lihat bahwa pada saat itu mungkin kalau di nasional ya, jumlah kasusnya 66 ribuan gitu ya, sampai 10 ribu di awal tahun 2021. Nah, di DIY sendiri mungkin waktu itu enggak sampai sekitar 400 per hari ya, kasus harian. Nah, tapi secara nasional jumlah ini sudah cukup tinggi dan pada saat itu menjadi beban bagi pelayanan kesehatan kita untuk menangani seluruh kasus yang terjadi pada saat itu. Angka kematian juga cukup tinggi. Nah, pada saat itu temuan kami adalah antara lain banyak fasilitas kesehatan tidak siap dengan situasi pandemik. Apalagi di awal-awal itu banyak kekurangan logistik yang mereka tidak siap dengan stok yang cukup. Kemudian SDM-nya kurang, lalu banyak rumah sakit yang ditunjuk menjadi rujukan COVID itu belum siap dengan sarprasnya. Jadi tidak punya fasilitas sebenarnya yang didesain untuk merawat pasien COVID. Kemudian karena terbatasnya kapasitas perawatan menyebabkan pasien antrean rujukan panjang. Jadi pasien-pasien yang masuk ke fasilitas kesehatan pertama atau ke rumah sakit non rujukan COVID itu kan harus dirujuk ke rujukan gitu ya, ke rumah sakit yang sudah ditunjuk itu tadi. Nah, tapi karena di sana penuh, jadi pasien ini tidak bisa dirujuk atau terhambat begitu, sehingga kemudian ini yang menyebabkan banyak juga yang tidak tertolong atau terlambat tertolong. Nah, selain itu ada riset lain juga yang masih dalam rangkaian surge capacity ini yang lebih memotret secara lebih detail tentang bagaimana peran sektor swasta dan masyarakat dalam penanganan pandemi. Jadi kami lihat bahwa ternyata dengan situasi yang seperti itu banyak muncul gerakan-gerakan di masyarakat ya. Selain dari fasilitas kesehatan swasta sendiri yang sebagai dia juga adalah swasta, kemudian dia juga menyiapkan kapasitasnya untuk merawat pasien COVID dengan berbagai konsekuensi sumber daya yang harus dia siapkan. Lalu kemudian banyak pihak juga yang mengembangkan sumber-sumber informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk memberikan pendidikan dan promosi kesehatan ya pada masyarakat. Kemudian banyak juga kelompok-kelompok alumni dan sebagainya, organisasi-organisasi yang menyelenggarakan seminar-seminar gratis gitu, sehingga ini bisa meningkatkan literasi masyarakat dan juga profesi dalam hal COVID. Kemudian di sisi lain juga ada gerakan-gerakan yang informal yang muncul secara spontan dan kemudian ini cukup besar pengaruhnya terhadap proses penanganan pandemi ya, khususnya di DIY tadi Prof. Laksono sudah menyebut-nyebut tentang Sonjo. Itu salah satu contoh yang sampai sekarang masih terus berjalan dengan kegiatan yang semakin banyak. Kemudian juga ada gerakan-gerakan masyarakat yang secara sporadis, misalnya cantelan itu juga sangat membantu karena COVID ini tadi juga sudah disebut ya, bukan hanya mempengaruhi kesehatan tapi juga sektor-sektor kehidupan yang lain. Nah, di level nasional juga ada kajian yang menyebutkan bahwa banyak gerakan dari kelompok-kelompok masyarakat keagamaan yang kemudian mereka secara terorganisir mengumpulkan berbagai bantuan, berbagai bentuk, kemudian menyalurkan juga secara terorganisir dan ini sifatnya lebih jangka panjang begitu ya. Nah,
Kemudian setelah itu kasus kan cukup sempat mereda sebentar, kemudian naik lagi. Nah, tahun 2001 ini lonjakannya ternyata jauh lebih tinggi daripada lonjakan yang kita alami di tahun sebelumnya, di mana kasus harian nasional di sini sudah mencapai sekitar 50.000 lebih ya, hampir 60.000. Nah, ini kemudian angka kematian juga sangat tinggi, sehingga menyebabkan kapasitas rumah sakit di seluruh Indonesia itu, terutama di Jawa dan Bali itu sangat mengalami overload gitu, sehingga meskipun Menteri Kesehatan sudah sempat meminta untuk ditambah 30-40% ya, tapi tetap saja itu tidak mampu menampung semua kasus yang ada. Kemudian ambulans bukan hanya milik rumah sakit tapi juga milik berbagai organisasi, itu juga wirawiri ya, kita bisa dengar sehari itu bisa berapa kali ambulans lewat dengan suara sirenenya itu. Kemudian kita sempat mengalami kelangkaan oksigen, bahkan juga beberapa obat karena komponen impor itu yang menyebabkan kita, sehingga kita mengalami keterbatasan di sini. Dan tapi waktu itu juga karena kapasitas di rumah sakit penuh, kemudian banyak masyarakat yang tidak bisa masuk rumah sakit untuk dirawat meskipun bergejala berat, akhirnya mereka banyak yang dirawat di rumah menjalani isolasi mandiri. Ditambah lagi dengan situasi stigma ya, bahwa waktu itu banyak juga yang menganggap bahwa kalau kena COVID itu seolah-olah negatif begitu ya, sehingga mereka tidak lapor, dan ini sehingga tidak diawasi oleh tenaga kesehatan maupun Satgas, sehingga banyak yang meninggal di rumah, dan bahkan kita sampai krisis juga peti jenazah. Nah, tapi kemudian kegiatan volunteerisme dan juga filantropi dan charity juga justru meningkat juga gitu ya. Jadi melihat situasi seperti itu, masyarakat kita secara spontan juga banyak yang bergerak, kemudian baik yang menggunakan platform-platform yang sudah modern seperti yang sudah tadi disebutkan, maupun yang secara spontan individual maupun kelompok-kelompok kecil ya. Bahkan juga ada gerakan-gerakan misalnya kayak tadi oksigen gitu ya. Ada selain tadi yang disebutkan dilakukan oleh lembaga-lembaga besar, perusahaan BUMN, juga ada yang dilakukan oleh gerakan-gerakan kecil di masyarakat ya secara spontan. Bahkan juga peti mati juga ada kemarin donasinya, cukup banyak dilakukan di Sonjo. Nah, jadi dari Mbak situ Putu, kita mohon maaf, bisa di wrap up, Mbak? Waktunya sudah habis, silakan. Oh ya, jadi lesson learn kita adalah ini Pak sebenarnya. Jadi ke depan itu pandemi ini kan kita belum berakhir ya. Kita harus tetap mengantisipasi sehingga berbagai bantuan yang muncul di masyarakat itu harus dikolaborasi oleh harus diorganisir gitu ya. Jadi harus ada leader di semua level supaya semua kegiatan tersebut bisa lebih efektif dan bisa efisien dalam mencapai tujuannya. Demikian dari kami Pak Andri, terima kasih banyak.